Wahid Itsnain Thalatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight? Balik lagi di podcast Insight seperti biasa barengan sama host ganteng, host keren. Wah, pokoknya semuanya lah diembat. Ada Sahil Mulahela di sini yang akan nemenin lo ya sampai selesai nanti, di mana kita akan membahas segala sesuatu tentang kehidupan. Apapun yang terjadi di sini, apapun obrolan kita yang akan kita bahas di sini, kalau ada perbedaan, jangan pernah dibawa baper sama sekali. Intinya buka mata, buka hati, buka pikiran supaya ilmu itu bisa masuk ya. Karena kalau kita membuka mata, membuka hati dan juga membuka pikiran, akhirnya terbuka semuanya dengan lapang dada, kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu juga. Nah, hari ini yang pengen kita ajak ngobrol, beliau adalah seorang yang cantik, multitalenta, pinter, aktif di kegiatan sosial, dan mantapnya lagi kalau nyanyi suaranya. Masya Allah, telinga tuh adem banget gitu, hati juga ikutan adem banget kan. Nah, daripada kelamaan langsung aja kita sapa, ini dia ada Ciki Fauzi. Halo Mas Sahil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Wah, selalu semangat ya kalau lihat kamu ya. Waduh. Apa Iya. kabar sekarang, lagi sibuk Alhamdulillah. apa? Macem-macem, lagi sibuk jualan online sebenarnya. Oh, jualan online sama sekarang tetap nyicil rekaman buat album kedua sama S2. Oh, sekarang S2 juga? Iya. S2-nya apa sih kamu? Ngambil manajemen. Oh, manajemen. Iya. Oke. Nah, Mbak Ciki ini kan tumbuh besar di keluarga yang bisa dibilang super entertain. Wah, kayak Iya. gimana tuh super entertain? Ya, kita tahu semua lah. Ayahnya juga kan, luar biasa kan. Nah, akhirnya boleh nggak sih diceritain juga sama Mbak Ciki gitu kan? Gimana sih cara didik dari seorang ayahnya kepada Mbak Ciki sendiri sebagai seorang rock legend juga gitu Waduh. kan? Kalau di rumah biasa aja sih, nggak ada legend-legend ya. Tapi emang ayah yang baik banget. Dan Oke. ayah yang jadi sahabat kita banget sih, gitu. Cara ngedidiknya gimana ya? Kayaknya sama aja kayak orang lain, Mas. Enggak, maksudnya enggak kayak nggak ada. Ya kan biasanya orang tuh punya style sendiri dalam mendidik Oke, gitu kan. Kayak ada yang dia tuh deket banget sama anaknya, jadi temen banget, atau emang dia ada yang memposisikan diri sebagai orang tua banget. Nah, kalau Om Ikang Fauzi sendiri tuh seperti apa gitu loh? Kalau ayah tuh bisa menempatkan diri lah. Jadi ayah tuh bisa sangat memposisikan dirinya sebagai sahabat anak-anaknya. Tapi ya tetap kita sangat hormati sebagai orang tua. Jadi Oke. bukan sahabat yang kita melewati batas juga. Iya. Karena aku ngelihat kayak kemarin juga sempat ayah diundang jadi sebuah surprise guest star gitu ya, waktu aku sama kakakku diundang ke sebuah stasiun TV. Nah terus ditanya kenapa ayah begitu gitu ke anak-anak ya, ke banyak orang juga. Simple jawaban ayah kayak I have so much love gitu aja gitu. Jadi menurut aku ya karena cinta ayah tuh banyak banget, jadinya ya emang mengekspresikannya seperti itu. Jadi kita nyaman sebagai sahabat. Tapi ternyata kalau misalnya kita bener-bener sayang sama orang ya, kita itu nggak pengen bikin sesuatu yang terlalu merepotkan orang tua kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kasarnya kayak gitu. Itu yang aku sama kakakku ngerasa, karena misalnya kita sayang sama orang tua banget, jadi kita tuh jadi anak nggak nakal-nakal banget. Karena kayak nggak mau ngebebanin orang tua gitu. Iya, benar. Jadi- Kayak punya perasaan bersalah gitu kan? Iya gitu. Jadi kayak menurut aku cara positioningnya tuh, iya mungkin salah satu parenting yang bagus banget ya gitu. Memposisikan sebagai sahabat, memberikan kasih sayang. Dan ketika anak itu benar-benar sayang, nggak akan melakukan sesuatu hal yang benar-benar di luar batas gitu. Nah, ini yang menarik juga nih. Ketika orang tua memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat untuk anaknya. Iya. Nah, kan kita tahu layaknya kita sama sahabat itu kan seperti apa gitu. Iya. Nah, kalau sahabatan sama orang tua tuh kayak gimana sih? Tetap nggak kayak sama temen ya. Pasti ada beberapa yang kita nggak cerita apa dan lain sebagainya juga. Oh, jadi lah. ada yang kamu tutupin Pastinya juga? ada lah, tapi bukan hal-hal yang penting sebenarnya yang aku tutupin ya. Kayak emang ya aku memilih yang ini kayaknya nggak penting juga deh aku cerita ke ayah atau ke ibu gitu. Nah lebih ke kayak gitu sih ya. Adalah pastinya bedanya, tapi beberapa hal yang emang penting banget menyangkut masa depan dan lain sebagainya itu didiskusikan ke ya orang tua gitu. Dan dalam konteks ini emang aku lebih cerita ke ayah gitu. Oke. Nah, ayah tuh suka mancing duluan atau emang kamu yang terbuka duluan? Emang nyaman aja gitu orangnya. Jadi kayak Jadi curhat, kayak curhat iya sendiri. pengen cerita aja kalau abis
melalui hari-hari yang cukup keras gitu, emang yang Ah. ya pulang nyarinya ayah gitu. Cerita sama ayah? Heeh, Jadi kayak emang gitu. emang kamu tuh lebih deketnya sama ayah atau? Sebenarnya kalau misalnya deket, ya mungkin karena anak perempuan ya, tapi ayah Ah. itu orang yang selalu mengingatkan ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu gitu. Ah, Kayak oke. gitu.